Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Pramudia Utami dengan NIM 118207222229. Saya mahasiswi Ilmu Hukum I semester 5. Video ini saya buat sebagai pemenuhan untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Legal Drafting dengan dosen pengampu Ibu Helen Lasfitriani. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun sebelum lebih jauh saya menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan, ada baiknya saya menjelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan legal drafting. Legal drafting berasal dari bahasa Inggris dengan dua suku kata, yaitu legal yang berarti sah dan drafting yang berarti rancangan atau rencana. Jadi legal drafting berarti rancangan atau rencana penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi undang-undang yang sah. Selanjutnya yaitu pengertian dari pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan yang melalui tahapan dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Adapun pengertian dari peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Baiklah, itu tadi sekilas mengenai pengertian dari legal drafting dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan, yang dimana di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan ini ada beberapa kerangka peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi. Adapun kerangka peraturan perundang-undangan terdiri atas yang pertama yaitu judul, yang kedua pembukaan, yang ketiga batang tubuh, yang keempat penutup, yang kelima penjelasan jika diperlukan, dan yang keenam lampiran jika diperlukan. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu judul. Judul peraturan perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan satu kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, judul peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Selanjutnya, judul peraturan perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim. Kerangka yang kedua yaitu pembukaan. Pembukaan peraturan perundang-undangan terdiri atas yang pertama yaitu frasa dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin. Selanjutnya yaitu jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma. Konsideran diawali dengan kata menimbang. Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konsideran ini memuat unsur filosofis, sosiologis, dan juga yuridis. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Dasar hukum diawali dengan kata mengingat. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Kemudian, jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, maka urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan. Dan jika tingkatannya sama, disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangannya atau penetapannya. Selanjutnya yaitu diktum. Diktum terdiri atas kata memutuskan, kata menetapkan, jenis, dan nama peraturan perundang-undangan.
Kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin. Selanjutnya yaitu kata menetapkan dicantumkan sesudah kata memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata menimbang dan mengingat. Huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua. Selanjutnya, kerangka yang ketiga yaitu batang tubuh. Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pada umumnya, materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam yang pertama yaitu ketentuan umum. Ketentuan umum ini diletakkan dalam bab 1. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. Selanjutnya, ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Kemudian, ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi. Selanjutnya, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian dan definisi, dan atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Selanjutnya yaitu materi pokok yang diatur. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal setelah ketentuan umum. Selanjutnya yaitu ketentuan pidana. Ini hanya jika diperlukan. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah, provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Kemudian ketentuan peralihan, jika diperlukan. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Selanjutnya ketentuan penutup. Ketentuan penutup ini ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. Pada umumnya, ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai yang pertama, penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, nama singkat peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, status peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pengelompokan materi muatan perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Kerangka yang keempat yaitu penutup. Penutup merupakan bagian akhir peraturan perundang-undangan yang memuat pertama, rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah provinsi, lembaran daerah kabupaten atau kota, berita daerah provinsi atau berita daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan memuat yang pertama, tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan, yang kedua, nama jabatan, yang ketiga, tanda tangan pejabat, dan nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai. Selanjutnya yaitu rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital,
Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma. Untuk pengundangan peraturan perundang-undangan memuat yang pertama, tempat dan tanggal pengundangan, yang kedua, nama jabatan yang berwenang mengundangkan, yang ketiga, tanda tangan, dan yang keempat, nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar, golongan, pangkat, dan nomor induk pegawai. Pada akhir bagian penutup dicantumkan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah provinsi, lembaran daerah kabupaten atau kota, berita daerah provinsi atau berita daerah kabupaten atau kota, beserta tahun dan nomor dari lembaran atau berita tersebut. Kerangka selanjutnya yaitu penjelasan. Setiap undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota diberi penjelasan. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atau selain dari peraturan daerah provinsi dan kabupaten atau kota, maka dapat diberi penjelasan jika diperlukan. Kemudian penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi membentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata atau istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Kerangka yang terakhir yaitu lampiran. Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran. Hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa. Selanjutnya, dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lebih dari satu lampiran. Tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka Romawi. Pada halaman akhir, tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan peraturan perundang-undangan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan peraturan perundang-undangan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan ataupun perda. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.